dari Bapak Ibu semuanya. Apa peran yang pertama Pak Bu? Bapak Ibu yang paling belakang kelihatan ya tulisannya ya Bu ya? Kelihatan ya? Apa kuncinya Bu? Pak, dampingi anak-anak tanpa tekanan ya Bu. Jangan ditekan. Anak-anak ini Bu, usia segini rentan ya Bu ya. Nek ditekan banget malah gronjal, ya enggak Bu? Gronjal. Tapi nek didiemin, dia akan beliau. Bener Bu? Benar. Jadi diperlukan apa? Tarik ulur, gitu nggih Bu ya. Dampingi tanpa tekanan. Sekarang gini Bu, tak tanya Bu. Kira-kira anak-anak Bu, kelas 6 loh Bu ya, kelas 6. Kalau pulang sekolah, bariki langsung sinau ngerjain soal loh yo. Saya ke soal, nek orang rata kayak ipangan. Kowe, 40, nek orang masuk. Wah kan kesel tuh Bu, aku kepengen leren. Kowe mau nek kono wis istirahat. Kerjakan, saya nek orang les sangun. Kira-kira anak-anak seperti itu mengerjakan soal dengan enak enggak? Gimana mukanya nek mengerjakan soal gitu? Nah, orang ya nggak akan berhasil kalau dengan tekanan. Biarkan anak-anak istirahat dulu. Kasih makan Bu, yang enak-enak. Ya Allah le, iki kita gawe rendang. Wah tumben Bu, biasanya nek rendang tuh nek idul kurban. Oh rapopo, sik penting kowe seneng toh ilu rendang. Wah padahal rendang Ibu, rendang suruh makan. Ditanyain yang enak-enak ini tadi pelajarannya apa? Rasa telepon pelajaran atau Bu mumet oh ya wis maem wis iki maem dibikin enak dulu tidak apa-apa sudah enak baru nanti enak ya kita belajar ini bareng ya anaknya dibikin enak dulu anak-anak Bu belajar dengan senang tanpa tekanan yang pertama yang kedua jangan membandingkan kata siapa jangan dibanding-bandingnya siapa senang nggak kalau dibanding-bandingkan kaya kae lho sik jenenge Ayami kae pinter banget nek ujian mesti ranking 1 bahasa Indonesiane 9 matematikane 10 lah kowe lho 9 kuwi kualik senang nggak gitu Bu, ya jangan dibanding-bandingkan ya. Kalau sudah membandingkan anak-anak punya branding, aku pancen anak bodoh, aku pancen anak nakal, aku pancen anak yang tidak diharapkan Bapak Ibu. Kalau sudah punya label yang negatif, maka dia pun akan sulit berkembang. Jadi Bu, jangan membandingkan ya. Yang terakhir. Bangun kepercayaan diri anak. Bangun kepercayaan diri anak-anak. Bu, dimotivasi Bu, disupport Pak nge. Nah, kamu bisa. Tapi koyoke aku kok angel ya Bu TKA. Pasti bisa. Anaknya Ibu yakin bisa. Kamu sudah belajar dengan tertib. Kamu sudah belajar dengan rajin. Insya Allah bisa. Yuk, nanti dibarengin Ibu nek mau belajar. Jadi dikasih kepercayaan kalau anak-anak itu mampu, anak-anak itu bisa. Betul Bu? Apalagi mendampingi belajar di rumah Pak Bu, saya tak dari sini nutupin soalnya saya ya. Nah, mendampingi belajar di rumah. Tadi udah saya sampaikan ya, buat jadwal belajar. Kalau jadwal belajarnya sudah dibikin, Bu, putra putrinya nek belajar ditemenin kon belajar ibunya masih di sini sinau awas tapi ibunya masih di sini anak-anak kira-kira mau belajar nggak? Enggak apalagi anak-anak kelas 6 Bu kalau ibu ini ngarep HP
Ini lagi dodol. Mongko nek payu kowe tak kei meneng. Nggak bisa gitu Bu, nggak bisa. Nggih, kalau kepengen anak-anak belajar, bapak ibunya tidak di depan HP, apa di depan TV. Nggih. Ayo nak. Hari ini mau belajar apa? Kamu pengen belajar apa? Jadi pertanyaannya bukan ayo Arab sinau apa ora? Jawabannya mesti ora. Gitu ya Bu ya. Hari ini mau belajar apa? Kayaknya bahasa Indonesia aja lah Bu, yang nggak ngitung-ngitung. Oke, ayo kita belajar bareng. Didampingi Bu, nggih. Tidak anaknya belajar, bapaknya di depan TV nonton sepak bola, ibunya nonton drakor, ya itu nggak akan bisa, nggih. Harus sinergi. Didampingi Bu. Kalau kelihatan anak-anak belajar ya, kalau mau lihat ini delik Bu, delik ya, jangan di depan anak-anak gitu ya. Nanti kok nggak sinergi ini gitu ya. Temani anak belajar, kemudian diapresiasi Pak Bu, apa yang sudah dilakukan anak-anak itu diapresiasi. Wes sinau bukan yo wes yo men panjang memang kewajiban di sinau, bukan begitu caranya, tetapi diapresiasi. Anak-anak itu seneng nih kalau yang Masya Allah pinter banget nih, mau belajar. Sesok tak kok nih berat sorong mangkok, mau nggak? Weh ya Allah, kok pinter banget ya anaknya bapak i. Orang dikon wis sinau sesuk tak tukokke pulsa. Wah senang sekali nih. Jadi dikasih apresiasi Bu. Lanjut ya Pak Bu ya. Lalu nah ini tadi ada kaitannya dengan menjaga mental dan kesehatan anak. Bu, anak-anak diawasi untuk masa ini nggih, penggunaan gadgetnya ya. Kalau sudah malam, kalau di dalam aturan apa Bu? 9 kebiasaan anak hebat. 7 kebiasaan anak hebat, tidurnya jam berapa tidur malam? Jam berapa? Ayo sama Bapak Ibu guru. 8 apa 9 Bu? Maksimal 9 Bu. 7 kebiasaan anak hebat. Sudah sering disampaikan Bapak Ibu di sekolah. Tidur malam paling lambat jam 9 Bu. Kalau sudah di atas jam itu diambil, tidak apa-apa HP-nya. Jangan diambil. Kalau tidak mau diambil ya ditaruh. Sudah stop untuk lihat gadget, lihat TV, lihat apa aja, saatnya tidur jam 9 malam. Nanti bangun bisa pagi gitu ya. Tidurnya cukup. Lalu apa Bu? Sarapan sebelum ujian. Anak-anak kalau siapa di sini yang pasti selalu sarapan? Kok orang kabeh sing ora sarapan tak tekoni kuwi. Sarapan Mas, kamu gak suka sarapan? Gak bisa pakai sarapan kok. Mana ibumu yang mana? Ayo. Sarapan enggak? Enggak. Kenapa? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Oh, ya Allah, ini menarik. Gak biasa sarapan? Siang. Oh, makannya dijamak sama siang gitu. Oh, sama makan siang. Gak apa-apa tuh, gak lemes, terus gak semangat. Gak biasa aja. Padahal sama Bapak Ibu disiapin tuh makan. Emang gak biasa ya. Oh, sepertinya dia mau menjawab neng wedi sama Bapak Ibu. Nah itu berarti tanda tanya. Kalau disiapin pasti disiapin gitu ya Pak Bu. Minta bantuannya Bapak Ibu, khususnya Ibu ya, tolong disiapkan sarapan untuk putra putrinya. Ngoten nggih Bu ya. Karena sarapan itu membantu anak-anak belajar di pagi hari Bu. Sibuknya Bapak Ibu semuanya tolong disempatkan rakitan goreng ke telur ceplok ya, telur ceplok aja. Nek sing tidak sempat goreng-goreng kasih abon gitu ya. Abon mau nggak? Aku jualan abon loh, mau malah mau jualan abon ya. Kasih apa aja makanan untuk penunjang anak-anak sarapan. Pak Bu, ternyata ada nih Bu
yang nggak sarapan, ketika tak tanya disiapin nggak, diem aja, berarti mungkin tidak. Jadi Bapak Ibu tolong disiapkan sarapan untuk putra putrinya kalau kepingin sehat. Nonton ya. Lanjut. Nah, ciptakan suasana yang tenang, tidak banyak bertengkar atau konflik di rumah, supaya anak-anak betah di rumah, betah belajar, nyaman belajar. Baik. Nah, ini Bapak Ibu terakhir yang mau saya sampaikan. Bapak Ibu, anak-anak, anteng-antengan, tidak ada suara. Bunda hitung 3, 2, 1. Itu ono apa? Oh, apa widi pernet-pernet. Taruh Mas. Oke. Seperti di kon ya. Bapak Ibu, anak-anak ini adalah amanah kita semuanya. Anak-anak adalah amanah. Besok kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang sudah kita lakukan, yang kita berikan kepada anak-anak kita. Karena ini titipan. Semua besok akan dipertanggungjawabkan. Maka Bapak Ibu, kalau kepingin putra putrinya sukses, tadi semuanya ketika saya tanya ngacung semua. Kepingin putra putrinya berhasil dalam ujian, ternyata tidak cukup usaha mereka, usaha Bapak Ibu, bantuan kepada sang pemilik anak-anak. Siapa sang pemilik mereka? Allah, Tuhan. Maka kita butuh yang namanya jalur langit. Jalur langit itu apa? Minta bantuan Pak, Bu, sama Allah, sama Tuhan. Minta bantuan supaya anak-anak ini dimudahkan, dilancarkan dalam ujian. Anak-anak juga tidak cukup belajar tok. Yang penting rajin sinau, sekolahnya juga rajin, pasti aku sukses. Tidak, tapi kita butuh Allah, butuh Tuhan. Maka apa yang perlu dilakukan anak-anak? Semakin mendekatkan diri kepada Allah, kepada Tuhan. Yang muslim, yang sholat tadinya masih bolong-bolong, sekarang digenepin berapa kali? Sudah tidak ada mangsanya kelas 6 mau sholat subuh jam 7 nek arep mangkat sekolah. Ya. Sekarang umpamanya gini, nah, Bunda mau tanya nih, ya. Kamu sedang jalan-jalan. Ini cuma ilustrasi aja ya. Kamu jalan-jalan naik sepeda. Di tengah jalan ada orang kamu nggak kenal. Mbak, aku nyilih pite yo. Kamu nggak kenal. Tok kasihin nggak sepedanya? Sopo kuwi? Adik enggak, ponakan enggak, tetangga bukan, ibu-ibu juga, baru di pasar. Ada simbah-simbah. Bu, aku mbok nyilih duwite 1.000 wae, dikasih enggak, Bu? Enggak kenal itu siapa. Bukan bilang pinjam loh ya. Begitu juga dengan Tuhan, dengan Allah. Kalau kita tidak mendekat dengan Allah, Allah tidak kenal iki sopo, teko-teko kok. Ya Allah, berikan aku kemudahan dalam belajar ya Allah. Berikan aku kesuksesan dalam ujian ya Allah. Lah, tiba-tiba datang minta, padahal kalau dipanggil 5 kali sehari nggak pernah berangkat. Allah panggil kita nggak tiap hari? Panggil. Berapa kali? Waktu apa itu? Sholat. Kalau kita dipanggil aja nggak pernah datang, ya. Apa meneh malam hari sholat tahajud 5 kali aja dipanggil nggak pernah datang. Tiba-tiba datang.
Ya Allah, berikan aku kelancaran. Nah, ki sopo? Ya, kalau kita kepengen Allah kenal kita makin dekat, makin dekat, makin dekat, Allah makin kenal. Yang kita minta Allah dengar, Allah akan kabulkan. Gitu ya nak ya. Jadi perbanyak, perkuat ibadahnya. Itu namanya jalur langit. Bapak Ibu, saya mau bercerita sebentar saja tentang kekuatan doa. Ini yang menarik. Doa, apalagi doanya orang tua, itu pasti Allah ijabah. Karena doa orang tua kepada anaknya tidak ada hijab, tidak ada pembatas, dia langsung naik, Allah dengar dan Allah kabulkan. Maka Bu, tidak ada yang tidak mungkin kalau kita sudah berdoa. Ya Allah Bun, anak kula niku lho Bun, ya ampun kon sinau angele blas. Bijine paling dhuwur 9 kualik. Napa ya sesuk saged bijine apik Bu? Tidak ada yang tidak mungkin dengan doa. Bapak Ibu, anak-anak, Bunda akan bercerita sebentar tentang kekuatan doa. Siap semuanya? Anteng-antengan. Bu, Pak, anak-anak, ada satu cerita yang populer di Pakistan. Saya pakai di negara Pakistan ya. Di negara Pakistan kala itu ada seorang dokter spesialis yang sangat terkenal, namanya sebutlah Dokter Adnan. Dokter Adnan ini dokter spesialis yang terkenal di Pakistan. Kalau orang mau ditangani beliau harus reservasi dulu 3 bulan sebelumnya karena jadwalnya padat. Suatu hari Dokter Adnan ini mau menghadiri konferensi dokter-dokter internasional gitu ya di luar Pakistan. Akhirnya Dokter Adnan ini menggunakan pesawat. Nah, ketika Dokter Adnan mau naik pesawat, udara cuacanya sangat bagus, tidak ada tuh mendung, hujan, tidak ada. Cuacanya bagus, naik pesawatnya sampai di atas. Tiba-tiba cuaca yang tadinya bagus suwi-suwi bledet, peteng dedet lalu halilintar, petir menyambar-nyambar. Saking menakutkannya, akhirnya pilot memutuskan untuk mendarat darurat. Itu pramugarinya disuruh mengumumkan, perhatian kepada seluruh penumpang untuk mengenakan sabuk pengaman karena kita akan mendarat sebentar lagi di kota yang belum kita sampai, tetapi kita harus mendarat di sana. Baik semuanya untuk memasang sabuk pengaman semuanya pakai. Akhirnya pesawat ini belum sampai di tujuannya karena mendarat darurat. Nah, sampai di kota ini Dokter Adnan ini buru-buru karena mau mengejar waktu, mau konferensi dokter-dokter internasional. Turun, lalu dia agak emosi ya. Ini gimana nih? Saya tuh harus mengejar ini. Saya tuh harus menghadiri konferensi dokter-dokter sedunia. Kalau saya nggak datang, wah kacau nanti acaranya. Gimana nih? Bapak maaf, ini pesawat tidak bisa melanjutkan Bapak. Kalau Bapak tetap mau ke kota itu, Bapak naik taksi aja. Berapa jam kalau naik taksi? Ya kira-kira 2 jam Pak. Aduh, udah carikan. Akhirnya dicarikan taksi. Bu, Pak, dapat taksi. Akhirnya ditempuh dengan taksi. Nah, anehnya ketika Dokter Adnan tadi turun, cuacanya cerah lagi. Nggak ada tuh hujan, badai, nggak ada, cerah gitu ya. Begitu dapat taksi, nah taksinya jalan di tengah-tengah, hujan deras datang lagi. Ini Dokter Adnan tekan lagi, tekan goni sampai di tengah hutan. Tidak ada tuh rumah penduduk, saking hujannya deras. Ini jalanan naik bahasa Jawa ini jeblok ya Bu ya, jeblok.
Akhirnya taksi itu terperosok ke lumpur, nggak bisa jalan, nggak bisa, teles ya sampai, nggak bisa Bu. Akhirnya bapak sopirnya, Pak maaf Pak, saya nggak bisa melanjutkan perjalanan, Bapak turun sini ya. Aduh, turunnya kayak ngomong gung liwang-liwang alas ranono wong piye iki, tapi nggak bisa melanjutkan perjalanan Pak. Duh. Lalu dokter Adnan lihat kanan kiri, ternyata di antara apa namanya pohon-pohon hutan ada satu gubuk. Nah, gubuk yang sudah ya ala kadarnya lah, cuma ada satu itu. Waduh, aku tak numpang di situ aja. Akhirnya dokter Adnan turun menuju gubuk yang satu-satunya yang ada di hutan itu. Diketok, tok tok. Permisi. Permisi. Dari balik pintu dibuka, keluar hantu. Wes nonton horor ya? Bukan. Keren. Ibu-ibu udah tua, tapi bukan hantu ya. Siapa ya? Saya Bu, maaf, taksi saya terperosok, saya tidak bisa melanjutkan perjalanan. Boleh nggak Bu, saya numpang berteduh? Oh ya boleh, silakan masuk, tapi saya tak lanjut dulu, saya tuh baru sembahyang, baru berdoa. Lalu dokter Adnan masuk ke rumahnya, si ibu ngelanjutin Bu, ternyata baru berdoa gitu ya, baru sembahyang gitu. Dokter Adnan masuk, lihat sekeliling rumah, anak yang terbaring lemah di salah satu sudut gubuknya yang udah reok, didipan gitu ya, ada anak kukupan gitu, kayaknya sedang sakit. Lalu si ibu sudah selesai sembahyang, tanya dokter Adnan, Bu, maaf. Iya Bu, maaf Bu. Oh bukan, salah. Itu siapa Bu? Oh itu cucu saya. Oh kenapa Bu dia berbaring di situ? Cucu saya itu sakit parah Tuhan. Tidak dikasih ke dokter Bu? Saya udah ke kota beberapa hari yang lalu, tapi kata dokter di sana cucu saya cuma bisa ditangani sama dokter hebat, namanya dokter Afnan katanya. Tapi saya nggak sanggup, harus lama ngantrinya Tuhan. Saya memutuskan pulang, cucu saya udah sakit parah. Dokter Afnan, si nenek nggak tahu ternyata di depannya adalah dokter yang selama ini dicari. Nenek, lalu apa yang nenek lakukan ketika membawa pulang sang cucu? Saya nggak bisa lakukan apa-apa Tuhan selain berdoa supaya cucu saya selamat di tangan orang yang benar. Nak, sang dokter dengan meneteskan air mata, Nek, doa nenek sudah dikabulkan. Hah? Kabulkan piye? Saya dokter Afnan, Nek. Ternyata doa nenek dikabulkan oleh Tuhan. Tuhan mendengar doa nenek, maka kemudian alam pun membawa saya sampai di depan nenek. Saya akan obati cucu nenek. Masya Allah. Nah, itu salah satu bukti bahwa kekuatan doa itu luar biasa. Tidak ada yang tidak mungkin. Mungkin Bapak Ibu melihat putra-putrinya, loh kayak ngene iki, ya Allah, polae sholat Bu, pakai doa. Sentuh dengan doa. Mudah-mudahan dengan doa Bapak Ibu semuanya, hati anak-anak bisa lembut, hati anak-anak gampang diranggeh, jadi mau belajar dengan takwa. Anak-anak siap. Bapak Ibu siap. Bu, sama dengan anak-anak, mari semakin dekatkan diri kepada Allah yang muslim, makin dekatkan diri kepada Tuhan.
perbanyak amal ibadah yang mungkin selama ini kita tinggalkan. Kalau Bapak Ibu saya yakin lah yang muslim pasti sudah sholat 5 waktu nih, saya yakin. Ditambah Bu dengan amalan-amalan yang lain, misalnya dengan makin rajin bersedekah. Boleh loh Bu bersedekah dengan meniatkan ya Allah, mudah-mudahan doa saya didengar Allah, dikabulkan, anak-anak rajin dan anak-anak mendapat hasil terbaik. Ditambah dengan puasa sunnah Senin Kamis, ditambah sholat malamnya untuk yang muslim. Makin dekatkan diri Bu supaya Allah dengar doa kita. Anak-anak, Bapak Ibu siap ya. Nah tadi oke, siap ya. Mana tadi? Bunda ulang lagi. Baik, Bapak Ibu, anak-anak semuanya, tadi kita sudah bersama-sama mengikuti ya sesi motivasi kelas 6 untuk menuju sukses TKA-TKAD dan ujian sekolah. Tadi masih ingat tidak apa yang harus disiapkan untuk sukses TKA-TKAD ya Rama Kono? Ayo masih ingat gak? Ada 4, 1. Ayo masih ingat siapa? Tak buka ke yang terakhir kalau memahami materi. Yang kedua apa? Bener tadi Mas yang di depan tadi, belajarnya yang rutin, sebentar-sebentar tetapi rutin atau kontinu. Terus membuat apa? Jadwal. Yang keempat apa Mak? Menjaga kesehatan. Yang terakhir berdoa, makin dekatkan diri kepada Allah. Anak-anak doa sudah. Yang terakhir, ini terakhir benar. Mau terakhir. Ini terakhir benar ya. Doa orang tua itu yang paling utama. Ingat, ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Anak-anak yang selama ini merasa, loh aku sinau kok kita angil banget, ngapal ke angil banget. Mungkin masih ada di hati ibu yang mengganjal dengan perilaku kita yang sukanya bantah, diomongi ranurut, ada yang mengganjal. Maka hari ini, saat ini kita akan minta maaf nih ya kepada bapak ibunya semuanya. Minta maaf supaya bapak ibu lapang doanya, supaya bapak ibu tidak ada ganjalan untuk putra putrinya. Bapak ibu pernah ya Bu ya putra nenek dikandani ngeyel bikin sakit hati, pernah Bu? Pernah. Maka hari ini monggo bapak ibu kita ikhlaskan semuanya supaya doanya nanti Allah kabulkan. Yuk anak-anak nanti boleh menghadap ke belakang sampingnya. Yuk duduk di sampingnya. Ayo, mana bapak ibu? Bapak ibu kalau duduk di jalan boleh agak maju bapak ibu. Anak putra putrinya di sampingnya. Sudah ketemu bapak ibunya.
di belakang ini. Menghadap sana, menghadap sana. Nah, di kanan kiri ya. Di kanan kiri atau berhadapan, tidak mengkori bunda ya. Berhadapan, Kita mau berhadapan. minta maaf nih sama bunda nih. Ya. Kanan kiri ya. Samping wajah ayah dan bunda ya. Siap ya. Oke. Wajahnya dengan tatapan yang tulus ya, tulus, ikhlas, mau minta maaf. Sudah siap suara? Kita mau minta maaf yang sungguh-sungguh. 4, 3, 2, 1. Bu, boleh sambil dielus kepala putra putri panjenengan. Anak-anak cium tangan ayah dan bunda. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih ya Allah, Engkau telah berikan aku ayah dan ibu yang sangat mencintaiku. Terima kasih ya Allah, ya Tuhan. Hingga hari ini aku masih bisa menatap wajahnya yang senantiasa dipenuhi kasih sayang dan kerinduan. Masih bisa menatap matanya yang penuh cinta dan pengorbanan. Kabulkanlah doa-doa ayah dan ibu. Walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ayah, ibu, kami sadar bahwa keridhaan dan restumu amat berarti buat kami. Ketulusan maafmu, ridhomu adalah penguat keridhaan Allah. Maka itu ayah ibu, terimalah permintaan maaf anakmu. Sebanyak itu bukti kasih sayangmu kepada kami. Sebanyak itu pula salah dan dosa kami kepadamu. Ya Allah, ya Rabb. Entah sudah berapa banyak tetes air mata orang tuaku yang keluar dari kelopak matanya. Balaslah tiap tetes air mata yang jatuh dari pipinya dengan permata-permata mulia di surgamu. Ya Allah, timbanglah tiap tetesan keringat ayah dengan timbangan yang lebih besar dari bumi dan seluruh isinya. Kami anak-anaknya menjadi saksi kelak di akhirat bahwa mereka adalah orang tua yang amanah, cinta kepada kami. Kumpulkan kami kelak di surgamu ya Rabb. Maafkan anakmu ayah, maafkan buah hatimu ibu. Cukupkan air mata penyesalan ini sebagai tebusan dosa dan salah selama ini. Jangan biarkan darah dagingmu ini menjadi anak durhaka. Jangan relakan buah hatimu menjadi bahan bakar api neraka. Ayah, ibu, hari ini penghuni langit, penghuni bumi jadi saksi. Ampuni kami ya ayah, ampuni kami ya ibu. Ampuni semua salah dan dosa kami. Jika ayah ibu telah tua nanti, doakan kami sukses dalam menjalani ujian, baik ujian TKA, TKAD dan ujian sekolah. Doakan kami agar diberi ketenangan, kemudahan, kelancaran dalam mengerjakan soal, supaya kami mendapat hasil yang terbaik, supaya kami bisa membanggakan ayah ibu. Mungkin hasil terbaik kami tidaklah bisa membalas jasa dan kebaikanmu selama ini.
Ya Allah, ampuni dosa ayah dan ibu sebesar dan seberat apapun doa itu. Ya Allah, selamatkan ayah dan ibu dari azab neraka dan masukkan ke surgamu. Ampuni juga dosa-dosa guru-guru kami yang telah mendidik kami dengan sepenuh hati. Lapangkan rizkinya, solehkan anak-anaknya, dan kumpulkan kami semua di surgamu kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Pak, boleh dipeluk putra-putrinya dengan sepenuh hati, ikhlaskan kesalahannya. Mereka akan memasuki ujian terakhir dari pendidikannya selama 6 tahun. Bapak Ibu, diikhlaskan kesalahan putra-putrinya, nggih. Ikhlas nggih, Bu. Sekarang duduknya sudah di samping Bapak Ibu. Alhamdulillah, anak-anak, Bapak Ibu semuanya telah sampai kita di penghujung acara. Setelah selesai sesi ini, harapan Bunda anak-anak semakin siap untuk menghadapi TKA, TKAD maupun ujian sekolah. Ayah Bunda juga semakin semangat mendampingi putra-putrinya untuk mengikuti ujian. Anak-anak kasih simulasi terakhir, tapi kalau nggak pakai mic kedengaran nggak coba? Bapak Ibu di belakang yang dengar boleh lambai tangan. Oh dengar, oke baik. Suara saya kayak stereo berarti. Baik, Bapak Ibu, anak-anak, ilmu yang kita dapat hari ini ibaratnya seperti kain ini. Seperti kain ini ibaratnya ilmu yang sudah kita dapat hari ini.
ilmu ini yang kita dapat kalau tidak diamalkan, cuma masuk telinga kanan, masuk aja telinga kanan, nggak diamalin, maka akan hilang, lenyap, tidak ada dia, akan hilang karena tidak diamalkan. Supaya bisa tetap ada, berguna, maka diamalkan. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, di sana masih. Kok iso ya? Saya bisa sulap, Bu. Kalian tahu nggak? Sulap merah itu belajarnya sama siapa? Lagi? Harus bisa ya? Oh, pengen bisa nggak? Mau tak ajarin nggak? Mau tak ajarin cara sulapnya ya? Oke, yuk. Yang mau belajar, yuk dibaca bareng-bareng nih triknya. Dibaca dulu. Wa kaifa. Ayo, mau bisa nggak? Ditirukan. Wa kaifa. Bareng. Wa kaifa. Wa kaibu. Pengen bisa? Bayar 1.000. Enggak deh. enggak nanti dikiranya kuliah. Enggak, itu cuma trik aja. Nanti bisa belajar Bunda di lain waktu ya. Dari saya, jika ada salah mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Bapak. Andi, biasanya saya tuh jarang kayak gini. Kalau nggak momen kayak gini jarang loh saya tuh bisa berhadapan sama anak saya,